kiri. Aku hanya pasrah, menghentikan laju motor dan terdiam di atasnya ketika petunjuk jalan pada ponsel mengarahkan di sebuah jalan tanpa penerangan. Hanya lampu motor yang menjadi satu-satunya cahaya di antara hamparan sawah luas di kiri dan kanannya. Sementara jalannya berupa tanah tak beraspal. Mungkin cukup untuk dilalui mobil kecil dan kendaraan seperti motor atau becak saja. Kutelusuri pandangan ke seluruh tempat. Tak ada pergerakan manusia yang kutemui di sini. Aku mulai bimbang. Haruskah ku teruskan pengantaran paket ini atau berbalik kembali ke jalan raya? Kusentuh kresek putih yang tersambar pada gantungan barang di antara sela pahaku. Sudah hampir mendingin. 1 jam mengantri di sebuah depot makan, dan sekarang harus melalui jalan yang tak pernah kulalui sebelumnya. Menjadi sebuah hal yang begitu merepotkan. Jika saja bukan karena komisi yang cukup menggiurkan, tak mungkin aku mau rela berjam-jam menghabiskan waktu. Kulihat lagi aplikasi kurir pada layar ponsel. Sebuah angka rupiah yang tertera lagi-lagi menjadi semangat untukku. Rp50.000. Jarang sekali aku mendapat komisi sebesar ini sebelumnya. Dari siang hingga petang begini, aku bahkan baru mengumpulkan Rp32.000 saja. Pikirku, jika mengambil paket ini, aku akan segera pulang dan bisa memberikannya pada istri untuk memberi beras. Aku ingat, ia bilang beras hanya tinggal yang dimakan hari ini saja. Esok tak ada persediaan apapun untuk perut kami. Kutekan nomor pemesan untuk menelpon, berharap ia memberi alternatif jalan lain, agar bisa secepatnya sampai ke tujuan. Tapi hanya suara dengungan yang kudengar, tanpa ada jawaban sama sekali. Aku mendengus lesu, tak tahu lagi harus bagaimana. Lalu kuselipkan lagi ponsel pada saku dan menempelkan salah satu kabel earphone pada telinga kanan. Sedangkan kabel kiri kubiarkan menjuntai. Semilir angin terasa begitu dingin. Kurapatkan jaket hijau dengan logo pengantaran paket ini. Aku begidik saat kembali mengitari pandangan ke setiap sudut. Hanya ada suara binatang malam yang menjadi teman perjalanan kali ini. Kuhembuskan napas, mengusap kedua jemari. Padahal jari-jari sudah terbungkus sarung tangan, namun dinginnya udara malam ini serasa menelusup hingga ke tulang-tulang. Menggigilkanku yang berada di hamparan sawah. Aku mulai memutar kunci dan menghidupkan motor metik hitamku. Motor metik yang selalu menjadi teman setia selama 2 tahun ini, sejak aku diberhentikan dari pabrik pasca pandemi melanda. Perlahan, ku tarik gas dengan kecepatan normal, sebab permukaan jalan tidak rata. Kini aku bagai manusia buta yang berjalan dengan meraba tak tahu arah. Hanya bermodal aplikasi penunjuk yang kupercaya sepenuhnya saat ini. 30 meter lagi belok kanan. Suara wanita pada Android membuatku bernapas lega. Tinggal beberapa jejak lagi, aku akan sampai pada tujuan. Namun, rasanya beberapa menit kulalui, suara pada ponsel tak lagi memberi petunjuk. Kutekan rem tanpa mematikan mesin untuk mengecek ponsel untuk melihat jalan yang kulalui apakah sudah benar atau malah semakin menyesatkan. Sial, umpatku kasar ketika melihat barisan sinyal hilang dan menampilkan tanda X.
Ku ketuk helm kuat merutuki kebodohan. Tapi tiba-tiba tengkuk terasa meremang, seakan ada yang meniupnya. Kepalaku sigap menoleh ke bagian jok belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku menekuk ludah, mengusap tengkuk mencoba mengembalikan rasa tenang. Belum juga habis rasa kaget, aku dilonjakkan kembali dengan keadaan sekitar. Kenapa aku berada di antara rumput-rumput panjang yang tingginya seukuran betis? Lalu, di mana jalan tak beraspal yang kulalui tadi? Peluh mulai memenuhi kening. Udara terasa menyesakkan dan membuat sempit di bagian dada. Sementara sudut mataku awas pada keadaan. Gelap gulita, hanya diterangi cahaya lampu motor dan sinar temaram bulan yang membantu penglihatan. Lirih, ku dengar suara tangisan wanita. Dadaku berdebar tidak karuan, karena sejauh mata memandang, hanya hamparan semak dan ayunan dedaunan yang bergemerasak di sapu angin. Lantas, dari mana suara itu berasal? Aku mulai menekan gas mencoba beranjak, meski lebatnya semak terasa berat menghalangi jalan. Di dalam kepala hanya ada nama Rima dan Aska, istri serta anakku. Tak bisa kubayangkan bagaimana ekspresi mereka jika tahu aku tak bisa kembali pulang. Sementara suara tangisan terasa kian mendekat, membuyarkan jiwa kelelakianku. Pelupuk mata sudah penuh, menahan linangan air yang terus mendesak ingin mengucur. Sekuat mungkin kulewati rimbunan semak penuh susah. Aku tak lagi bisa membaca arah, hanya berjalan lurus menerobos rerumputan panjang yang melambatkan laju motorku. Nyaliku kian menciut saat suara tangis kini diiringi tawa bayi. Meski celana yang kupakai sudah sepanjang mata kaki, tajamnya semak terasa melukai kulit sampai ke dalam. Tapi aku tak peduli. Aku terus melaju tanpa arah dalam kegelapan malam. Kini pipiku sudah basah menahan kengerian ini. Napas kembang kempis dengan dada yang terus berdegup kencang. Hanya rapalan nama Tuhan yang bisa kuagungkan. Berharap pertolongannya membawaku kembali. Akhirnya aku bisa bernapas lega saat tak lagi berada dalam rimbunya semak. Sebuah jalan setapak memberiku harapan. Kuposisikan diri menghadap depan. Kaki mulai terasa perih, tapi tak bisa kulihat keadaannya. Terlalu gelap untuk memastikannya apakah baik-baik saja atau tidak. Ketika bersiap menekan gas, mesin tiba-tiba mati. Gelap pekat memenuhi suasana. Sontak saja tangisku kian pecah. Aku tak lagi bisa menahan. Udara kembali terasa sempit, seakan diimpit ribuan sosok yang tak bisa kulihat dengan mata telanjang. Aku tak bisa lagi berpikir. Telinga penuh dengan suara aneh, tangisan, tawa, beradu dengan nyanyian binatang nokturnal, membuatku ketakutan setengah mati. Jempolku terus menekan tombol starter. Sampai tiba-tiba sorot cahaya dari belakang membuatku hampir kehilangan napas. Tepukan sekali pada bahu menyingkatkan tubuh ini. Teriakanku terasa mengudara, membuyarkan burung-burung malam sehingga terbang berhamburan. Pak Yusuf, suara halus perempuan membuatku mematung. Penuh hati-hati aku menoleh dengan gerakan patah-patah.
Sudah saya tunggu sejak tadi, Pak, ucap wanita cantik berkebaya dengan membawa senter yang mampu meredam getaran tubuh ini. Mari. Aku mengangguk, kemudian mengusap pipi yang sedari tadi basah. Sambil menahan malu, aku menuntun motor mengikutinya. Sampai pada sebuah rumah, badanku mulai tenang. Segala syukur kupanjatkan dalam hati. Duduk dulu, Pak. Saya ambilkan minum. Beberapa menit aku menunggu, ia pun kembali dengan segelas teh hangat. Lalu kutekuk isinya hingga tandas. Saya numpang istirahat sebentar ya, Mbak. Wanita itu pun mempersilahkan. Kemudian aku menselonjorkan kaki yang penuh luka, sembari menyandarkan tubuh pada kursi rotan. Rasanya penat sekali. Hingga tanpa sadar aku terpejam. Tiba-tiba, timbukan batu kecil membangunkanku. Suara beberapa orang membuka mataku lebar-lebar. Dari balik pagar berkarat, beberapa manusia melambaikan tangan padaku. Aku menegakkan tubuh melihat diri berada di atas batu. Kini suasana tak lagi gelap. Mungkin aku tertidur hingga pagi. Sadar banyak orang yang meneriaki, aku berjalan terhuyung mendekat. Mas, sampean kok bisa masuk ke rumah yang dikunci 10 tahun ini? Sontak, mataku menjelajah ke sekitar. Sementara motorku masih berdiri di depan teras rumah yang hampir roboh tak terawat. Bagaimana bisa? Itu adalah pertanyaan yang tak pernah bisa kutemukan jawabannya hingga saat ini.